KPK ungkap bukti kuat tudingan terhadap Hasto Kristianto. Langkah tegas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menggandeng berbagai pihak untuk memastikan integritas pejabat publik terjaga. Salah satu langkah terbaru KPK adalah penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan dugaan suap dan manipulasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Pada Selasa 24 Desember tahun 2024, KPK secara resmi menetapkan Hasto Kristianto dan advokat Doni Tri Istiqomah DTI sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, Wahyu Setiawan. Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan bahwa kedua tersangka tersebut memiliki peran sentral dalam upaya memastikan Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumsel. Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika Hasto mengelak atau tidak memberikan keterangan selama pemeriksaan. Kami sajikan bukti yang kuat sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi mengelak, ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK saat ini tengah berada pada tahap pengumpulan alat bukti dan pemanggilan saksi-saksi yang relevan, sebelum akhirnya memanggil Hasto untuk diperiksa secara resmi. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen, bukti elektronik, serta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan Asep, penting bagi KPK untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dimiliki sudah lengkap dan tidak ada yang terlewat sebelum melakukan pemeriksaan tersangka. Kami kumpulkan dulu keterangan dari saksi lain, dokumen yang ada, sehingga informasi yang kami miliki tidak sepotong-sepotong, tambahnya. Kasus ini bermula dari dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih. Periode 2019 sampai 2024 di KPU, Hasto Kristianto diduga memberikan suap sebesar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk memastikan Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR. Selain advokat Doni Tri Istiqomah juga dijadikan tersangka karena diduga aktif mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Yasona Lauli, mantan Menteri Hukum dan HAM, juga terlibat dalam upaya penghalangan data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta saat operasi tangkap tangan OTT berlangsung pada Januari tahun 2020. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka membawa dampak signifikan terhadap citra PDIP dan integritas partai politik tersebut. PDIP, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga kepercayaan publik. Sebagai respons terhadap penetapan tersangka, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, bersama dengan PDIP menyatakan bahwa kasus ini adalah bagian dari upaya politisasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan partai. Hasto juga diduga memiliki bukti-bukti berupa video skandal tindak pidana korupsi tipikor pejabat tinggi negara yang diklaim akan diungkapkan kepada KPK. Penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat dan kalangan politik. Sebagian mendukung langkah KPK sebagai upaya nyata memberantas korupsi, sementara yang lain menilai bahwa proses ini masih perlu dijalankan dengan transparan dan adil agar tidak menimbulkan persepsi politisasi. Agustinus Pohan, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan, menegaskan pentingnya melaporkan bukti korupsi sebagai kewajiban setiap warga negara yang taat hukum. Bukti tersebut tidak boleh digunakan untuk memeras atau mengancam pihak lain. Melaporkannya adalah kewajiban, bahkan seharusnya segera setelah bukti dikuasai, ujar Agustinus. Hasto Kristianto dikenal aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait bukti-bukti korupsi yang diduga dimiliki. Puluhan video yang dibuatnya dianggap sebagai upaya untuk mengungkap skandal para pejabat korup dan petinggi negara. Namun, keberadaan video ini juga menuai kritik karena dianggap sebagai bagian dari strategi politik sandera. Publikasi video oleh Hasto dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini merupakan upaya transparansi untuk mengungkap korupsi. Di sisi lain, jika digunakan sebagai alat politik, hal ini bisa memperburuk citra PDIP dan mempengaruhi persepsi publik terhadap partai.
Kasus penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan bukti-bukti yang kuat dan langkah-langkah tegas, KPK menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga independensi dan kredibilitas lembaga pemberantasan korupsi serta memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.